Pernahkah Anda merasa gaji sudah naik, tapi tabungan stagnan? Anda sudah tahu harus menabung, tapi setiap akhir bulan, uang selalu habis entah kemana. Kita sering menyalahkan gaji, padahal masalahnya bukan di nominalnya. Hari ini, kita bongkar rahasia kenapa otak kita didesain untuk gagal dalam menabung. Selamat datang di Pengetahuan Manusia. Konsep pertama, mental accounting. Ini adalah cara otak kita memberi label pada uang yang berbeda. Contohnya, uang hasil THR, uang bonus, dan uang gaji bulanan, semuanya adalah uang. Tapi secara psikologis, kita memperlakukan uang bonus lebih ringan daripada uang gaji. Uang gaji harus rasional untuk biaya hidup. Uang bonus? Itu uang kelebihan. Jadi lebih gampang kita habiskan untuk membeli gadget atau liburan impulsif. Padahal uang tetaplah uang. Selama kita masih memberi label emosi pada setiap sumber uang, kita akan terus kesulitan mengalokasikannya ke tabungan. Alasan kedua adalah present bias. Secara sederhana, otak kita cenderung memilih imbalan kecil saat ini daripada imbalan besar di masa depan. Contoh nyata, bayangkan Anda punya dua pilihan. A. Beli kopi enak seharga 50.000 hari ini, atau B. Simpan 50.000 itu untuk masa pensiun 30 tahun lagi. Skema perbandingan, pilihan A, kopi sekarang, versus pilihan B, dana pensiun. Pilihan A terlihat lebih besar dan menarik. Otak kita menganggap hadiah di masa depan itu abstrak dan tidak nyata. Sementara, kenikmatan dari kopi di tangan kita itu konkret dan langsung kita rasakan. Begitulah cara otak yang mengendalikan emosi bekerja. Kalian bisa melatihnya dengan solusi psikologis, seperti jadikan tabungan itu konkret. Alih-alih menabung untuk pensiun, coba menabung untuk liburan Bali 2 tahun lagi. Ketika tujuan lebih dekat dan spesifik, otak kita lebih termotivasi. Poin terakhir, dan ini sangat kuat, the pain of paying, rasa sakit saat membayar. Riset menunjukkan bahwa saat kita membayar dengan uang tunai, pusat rasa sakit di otak kita lebih aktif. Mengapa? Karena kita melihat uang fisik itu menghilang dari tangan kita. Ini sebabnya kita lebih sering overspending saat menggunakan kartu kredit, e-wallet, atau pay later. Proses pembayarannya terlalu mulus, terlalu cepat, tanpa rasa sakit. Jadi bagaimana sistem rasa sakit di otak kita bekerja saat melakukan pembayaran tunai? Apa kalian tahu? Jadi sistem di otak kita merespon rasa sakit akibat syaraf mengirim ingatan ke otak. Bagaimana kita akan mengeluarkan sesuatu barang yang bernilai ini? Sehingga pembayaran tunai lebih mungkin dapat membantu membuat kita tidak overspending daripada pembayaran non-tunai. Jadi tips praktis. Untuk pengeluaran besar yang rentan impulsif, gunakan kartu debit yang terpisah atau batasi saldo e-wallet. Menciptakan sedikit gesekan dalam proses pembayaran bisa menjadi rem psikologis Anda. Ingat, literasi finansial sejati bukan hanya tahu cara investasi, tapi tahu cara kerja pikiran kita terhadap uang 3 mindset yang perlu kita lawan. Mental accounting, present bias, dan pain of paying. Dengan menyadari hal ini, Anda sudah 1% lebih bijak dalam mengelola keuangan. Pertanyaan untuk Anda. Dari 3 poin ini, di mana yang paling sering Anda alami? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan sampai lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di episode Pengetahuan Manusia berikutnya.